Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Halo sobat nonton video. Jumpa kembali bersama saya Robi di sini di channel yang penuh dengan informasi seputar kapal pesiar. Baik, sobat nonton video ya, di video atau di kesempatan kali ini saya akan membahas ya atau memberikan kisi-kisi sebelum kita menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar. Nah, apa saja kisi-kisi tersebut atau apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar? Saksikan terus. Baik, sebelum kita melanjutkan atau membahas lebih jauh lagi tentang kisi-kisi atau persiapan apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar, saya ingin menanyakan dulu kabar kalian. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kabar kalian semuanya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan serta dimurahkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sebelum itu juga saya mohon supportnya untuk channel ini dengan mengklik like ya, share apabila video ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan komentar, berikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, ada baiknya kalian subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kalian selalu terupdate dengan channel ini. Baik teman-teman nonton video ya, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar? Pada umumnya ya, sebenarnya untuk menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar itu hampir mirip saja dengan menghadapi interview dengan user kapal pesiar ya, dengan pihak perusahaan kapal pesiar, hampir saja mirip. Namun ada mungkin beberapa pertanyaan yang ada dan tidak ada ya. Dan yang biasanya diberikan pertanyaan oleh pihak agen kapal pesiar itu lebih pendek ya, lebih pendek, lebih berbobot, dan lebih mengarah ke pengalaman dari teman-teman sendiri sebelumnya ya. Baik, yang pertama yang harus kalian persiapkan sebelum menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar, satu. Nah, yang pertama, kalian harus berpakaian rapih ya, berpakaian formal ya, berpakaian formal. Itu biasanya ya, pada umumnya kalian harus berpakaian rapih, menggunakan dasi ataupun tidak ya. Yang penting dalam keadaan rapih dan ya cocok untuk menghadapi interview ya, pada umumnya seperti itu. Dan yang kedua, kalian harus mempersiapkan bahasa Inggris ya. Satu lagi harus saya tekankan, sekali lagi saya tekankan bahasa Inggris ya, karena kalian melamar pekerjaan di kapal pesiar. Kapal pesiar itu perusahaan asing, dan salah satunya yang harus kalian penuhi kewajiban tersebut adalah wajib ya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kan harus menggunakan bahasa Inggris, mempersiapkan bahasa Inggris minim atau semaksimal mungkin ya. Yang penting kalian bisa paham dan memahami apa yang diberikan, dan kalian bisa menjawab apa yang akan kalian jawab ya, at least pasif ya. Dan yang ketiga yang harus kalian persiapkan itu adalah pengalaman ya, pengalaman kalian. Nah, pengalaman dari pekerjaan sebelumnya, mungkin itu di hotel ya, minimal di hotel itu 6 bulan, tapi yang saya tahu sekarang itu harus 1 tahun ya, minimal 1 tahun kalian sudah bisa untuk meng-apply di perusahaan kapal pesiar. Kenapa harus 1 tahun? Karena 1 tahun itu istilahnya sudah matang ya, sudah matang, kalian sudah benar-benar memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa bekerja di kapal pesiar ya. Dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya diberikan oleh pihak agen kapal pesiar ya? Pertanyaan yang biasanya atau pada umum yang diberikan oleh atau dipertanyakan oleh pihak agen kapal pesiar yaitu yang pertama ya hampir sama. Tell me about yourself ya. Jadi perkenalkan diri kalian. Jualah diri kalian dalam arti yang positif, menjual skill kalian. Nah, disitulah kesempatan kalian untuk bisa memberikan pengalaman kalian, menceritakan pengalaman kalian kepada pihak agen kapal pesiar ya.
Dan yang biasa juga selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang biasa mereka tanyakan, mengapa kalian ingin bergabung di kapal pesiar ini atau perusahaan ini ya. Dan kalian harus mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut, mengapa. Nah, jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan jawaban ini untuk pertanyaan dari mengapa kalian ingin bergabung di perusahaan kapal pesiar ini. Dan biasanya para yang diinterview ya, para calon kru itu mereka menjawab mengapa saya ingin bekerja di kapal pesiar. Mungkin sebagian dari mereka ada yang menjawab, ya saya ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Iya, tidak tutup kemungkinan ya untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih besar ya dari di negara sendiri ya, misalnya seperti itu ya. Dan kalian bisa menambahkan ya, selain dari ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, atau kalian ingin misalnya bekerja sambil bertraveling ya, berjalan-jalan ya, seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar memikirkan jawaban mengapa kalian ingin bergabung di perusahaan kapal pesiar ya. Dan pertanyaan selanjutnya, kalian biasanya ditanya oleh pihak agen kapal pesiar itu tentang pengalaman ya, tentang pengalaman kerja kalian, dan kalian itu harus menjawab sesuai dengan pengalaman kalian sebelumnya. Misalnya kalian melamar di housekeeping department atau di laundry department atau sebagainya ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami secara detail tentang pekerjaan kalian sebelumnya. Jadi jawabannya yang ditanyakan, do you have any experience before working in hotel or cruise ships? Jadi kalian harus menjawab, misalnya saya belum pernah bekerja di kapal pesiar, tapi saya pernah bekerja di hotel dengan posisi yang terakhir adalah housekeeping attendant, katakan seperti itu ya. Dan kalian menjawab housekeeping attendant itu biasa nanti dikembangkan lagi oleh pihak agen kapal pesiar. Oke, tell me what is job description of housekeeping attendant ya. Jadi sebutkan, beritahu saya pekerjaan dari housekeeping attendant itu apa. Jadi kalian harus menjelaskan pengalaman kalian itu secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi harus singkat, padat, dan jelas, dan harus juga dengan berbahasa Inggris pastinya ya. Jadi kalian harus benar-benar ya, disinilah kalian harus benar-benar menjual diri kalian sendiri dalam tanda kutip positif ya. Kalian harus benar-benar bisa menjual dan meyakinkan pihak agen kapal pesiar bahwa kalian itu mampu dan bisa ya. Jadi seperti itu. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, biasanya setelah kalian interview dengan pihak agen kapal pesiar, mereka akan memberikan jawaban apakah kalian lolos atau tidaknya. Itu mereka akan memberi jawaban maksimal itu 1 minggu ya, paling cepat itu biasanya 1 sampai 3 hari, itu paling cepat, tapi maksimal itu biasanya 1 minggu, atau bahkan ada yang paling cepat itu langsung diberi jawaban oleh pihak agen kapal pesiar. Kalau kalian lulus atau lolos, kalian akan ke next step lagi ya, untuk menghadapi interview dengan pihak user atau perusahaan kapal pesiar. Oke, biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu yang akan ditanyakan oleh pihak agen kapal pesiar. Jadi teman-teman yang ingin mencoba melamar di perusahaan kapal pesiar dan pastinya akan berhubungan langsung dengan pihak agen kapal pesiar, teman-teman bisa merujuk dari video ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dari teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan lain dari dalam video ini, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di dalam kolom komentar ya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu video saya tentang bagaimana kisi-kisi atau menghadapi interview dengan pihak agen kapal pesiar. Dan semoga bermanfaat dan bisa di-share atau dibagikan video ini. Dan jangan lupa ya untuk mensupport channel ini dengan mengklik like, share ya, terus di komentar, terus yang bagi belum subscribe di subscribe dulu, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian selalu terupdate dengan channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan di nonton video. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.